Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang ruang bagian atau subruang dari ruang vektor. Di sini kita punya definisi. Misalkan V adalah ruang vektor atas skalar F dan V itu adalah himpunan bagian dari V. V disebut sebagai subruang dari V jika V juga merupakan ruang vektor atas F terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama dengan V. Nah, berdasarkan definisi di atas, pemeriksaan W sebagai subruang dari V harus memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Namun, jika W merupakan bagian dari suatu ruang vektor V yang lebih besar, maka beberapa aksioma tidak perlu dibuktikan untuk V, karena ini berlaku untuk semua vektor pada V. Contoh, jika sifat komutatif U tambah V sama dengan V tambah U berlaku pada himpunan V, maka pembuktian sifat ini tidak perlu dilakukan terhadap V, karena ini berlaku untuk semua vektor pada V. Sebagai konsekuensinya, maka sifat ini juga berlaku untuk semua vektor pada V. Di sini ada teorema, jika V adalah ruang vektor atas skalar F dan V adalah himpunan bagian dari V, maka W disebut sebagai subruang dari V jika dan hanya jika memenuhi yang pertama, untuk setiap U V anggota W, U tambah V itu merupakan anggota W. Kemudian yang kedua, untuk setiap K anggota F, dan untuk setiap U anggota W, maka K kali U nanti akan merupakan anggota W. Di sini kita punya contoh. Sebelumnya kita tahu bahwa untuk ruang vektor V R2 itu adalah ruang vektor atas R. Kemudian yang nomor 1, untuk suatu M anggota R. Nah, kita diminta untuk memeriksa bahwa himpunan V ini adalah subruang dari V, di mana V itu adalah XY anggota V dengan Y sama dengan MX. Yang kedua, himpunan V dengan XY anggota V, X sama dengan 0 adalah subruang dari V. Kemudian himpunan V, XY anggota V dengan Y sama dengan X plus 1 bukan subruang dari V. Berikan alasan bahwa himpunan V 00, 10, 01, 11 bukan subruang dari V. Di sini nanti akan coba kita buktikan nomor 2 dan nomor 3. Yang di sini kita buktikan bahwa dia subruang, kalau di sini kita buktikan bahwa dia bukan subruang. Untuk soal nomor 2, kita punya V ini XY sama dengan XY anggota V dengan X sama dengan 0. Kita kembali ke halaman berikutnya, sebelumnya. Kita ambil sembarang tadi XY ya, X1Y1. Kita ambil sembarang X1Y1 dan X2Y2 anggota V dengan X1, X2 nya akan sama dengan 0 nanti. Nah, di sini untuk membuktikan yang penjumlahan, berarti 0Y1 ditambah 0Y2 akan sama dengan, ini kan jadinya 0 tambah 0, Y1 tambah Y2 akan sama dengan 0, Y1 tambah Y2. Nah, ini merupakan anggota W juga, jadi dia sifat tertutup terpenuhi. Yang nomor 1 terpenuhi. Kemudian nomor 2, kita juga ambil sembarang skalar K anggota F, ya kan? Misalkan U-nya ini adalah X1, Y1 dengan X1 nya sama dengan 0. Berarti nanti K dikalikan 0, Y1 akan jadi K kali 0, KY1. Berarti jadinya 0, KY1. Ya, ini juga anggota W. Nah, berarti karena dua sifat ini
penuhi, maka yang nomor 2 ini adalah ruang vektor. Nah, di sini kita ambil sembarang X1 Y1 dan X2 Y2 anggota W dan K anggota F dengan Y1 sama dengan X1 plus 1 dan Y2 sama dengan X2 plus 1. Kita tinjau dari yang penjumlahan, kita jumlahkan X1, Y1 ditambah X2, Y2 nanti akan sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Kita ganti Y1 dan Y2-nya dengan X1 tambah 1, ini ditambah X2 tambah 1. Kemudian X1 tambah X2 dari koma X1 tambah X2 ditambah 2. Nah, karena di awal kalau ini bentuknya kita lihat di sini X1, X1 tambah 1, bentuknya harus seperti ini, harus dijumlahkan 1. Nah, karena di sini jumlahkan 2, jadi dia tidak memenuhi sifat tertutup, berarti bukan anggota W. Karena sifat tertutup saja tidak terpenuhi, berarti dia bukan ruang vektor. Sekian untuk materi subruang. Terima kasih.